Self-healing dengan menulis membawa saya menjadi seorang penulis. 5-6 tahun berkecamuk perasaan yang gak bisa terima akan takdir hidup saya. Saya menulis, saya alirkan semua sampah-sampah perasaan saya itu. Saat saya sudah menjadi lebih baik, tulisan-tulisan itu saya baca lagi. Dan ternyata bisa saya olah. Saya daur ulang menjadi kalimat yang inspiratif dan akhirnya jadi sebuah karya. Buku Diary Jiwa, buku pertama saya, Catatan Menuju Jiwa yang Tenang. Buku ini dilengkapi terapi menulis ekspresif untuk mengendalikan stres. Jadi buku ini adalah kolaborasi ilmu menulis, ilmu psikologi dengan menggunakan sumber Al-Quran dan hadis. Nah, buat kamu yang mau coba gimana self-healing dengan menulis, kita akan bahas di video ini. Simak sampai dengan selesai ya. Cara agar menulis bisa menjadi sebuah proses self-healing. Yang pertama banget, kamu perlu niatkan kegiatan menulismu itu untuk self-healing. Sederhana ya, tapi innamal a'malu binniyat. Jadi memang segala sesuatu itu tergantung niatnya. Sederhana tapi itu cukup penting agar kita sadar dan tahu betul kegiatan menulis ini memang untuk self-healing gitu. Selanjutnya yang kedua, kita perlu jujur dan bebas saat menulisnya. Jujur itu maksudnya gimana sih? Ya jujur aja, ngalir apa adanya, apa yang kamu rasakan itu dikeluarkan. Gak perlu takut menjadi seorang yang dicap jahat karena kamu punya perasaan benci dan marah. Karena setiap perasaan itu Allah ciptakan pasti ada kebaikan di dalamnya. Tinggal bagaimana kita mengelola perasaan itu. Karena perasaan itu seperti air. Perlu dialirkan agar dia nggak bau, agar dia nggak menjadi sampah, dan akhirnya malah jadi penyakit hati. Jadi keluarkan aja apa perasaanmu. Jujur aja nggak apa-apa. Toh tulisan ini juga nggak dibaca sama banyak orang kan. Karena ini adalah proses untuk self-healing. Kemudian bebas. Kamu bisa menulis dengan bebas, nggak perlu terpaku dengan tulisan harus bagus. Diary-nya harus estetik misalnya ya. Terus waktu ada yang salah dicoret pengen ngulang lagi, itu nggak perlu. Nulis saja secara bebas. Karena ingat niat tadi, menulisnya itu untuk self-healing. Dan yang ketiga, kamu bisa menulisnya dengan rutin. Karena dengan menulis secara rutin, kamu akan lebih mudah melihat progres self-healing kamu itu udah sampai mana. Oke, dengan rutin juga kita akan jadi lebih jadi lebih ngalir terus. Setiap perasaan kita tuh selalu dialirkan. Karena yang namanya perasaan kan gak boleh ditahan apalagi dilawan ya. Perlu dialirkan. Apalagi kalau misalnya kita gak punya orang untuk menampung cerita-cerita kita ya. Jadi kita perlu menulis secara rutin. Meskipun kamu ngerasa hari ini tuh gak ada cerita penting, tapi gak apa-apa, dituliskan aja. Apapun, everything, kamu nulis aja. Nggak perlu juga terpaku harus banyak, itu enggak. Yang penting ada tulisan, ada jejak bahwa kamu tuh sedang proses self-healing gitu. Selanjutnya yang keempat, kamu bisa bikin format dengan yang aku inginkan. Jadi kamu tulis aja semua yang kamu inginkan itu apa? Tulis semuanya, yang aku inginkan itu ini gitu ya. Kemudian titik, tulis lagi. Namun pada kenyataannya, kamu tuliskan kenyataannya itu apa sekarang. Setelah kamu menjelaskan kenyataan yang sebenarnya, kamu titik lagi. Dan kamu buat lagi kalimat yang sebaiknya saya lakukan adalah titik. Nah, di sini kita belajar untuk problem solving dengan diri kita sendiri. Kita juga diajak untuk lebih sadar ekspektasi dan realitanya itu apa. Kemudian kita mencari jalan tengahnya. Sebaiknya saya seperti apa? Gitu. Oke ya. Selanjutnya, yang kelima, kamu bisa menambahkan jurnal MIS. Maaf, ikhlas, sabar, dan syukur. Kamu bisa menuliskan apapun yang dimana kamu tuh pengen minta maaf tentang hari ini. Misalnya kamu minta maaf sama Allah karena sholatnya nggak tepat waktu. Kamu minta maaf karena kamu
zolim sama siapa nggak sengaja, atau bahkan zolim sama diri sendiri gitu ya. Terus juga kamu tuliskan tentang ikhlas. Kamu hari ini sedang berjuang mengikhlaskan apa? Mengikhlaskan ikan yang dimakan sama kucing misalnya gitu ya. Terus juga sabar. Kamu sedang bersabar untuk hal apa hari ini? Mungkin kamu bersabar menunggu klien yang ngaret, terus akhirnya waktumu terbuang atau apapun. Kemudian syukur. Nah, ini perbanyak rasa syukur. Ini tuh luar biasa banget sih kalau kita bisa rutin nulis syukur. Karena kita jadi lebih ingat, lebih sadar atas nikmat yang udah Allah kasih. Kan biasanya ya, orang-orang itu pada sering mengingat nikmat-nikmat yang belum Allah kasih. Padahal banyak banget nikmat-nikmat yang belum bisa kita syukuri. Nah, harapannya self-healing dengan menulis ini bukan hanya untuk kesembuhan diri, tapi mudah-mudahan bisa membawa kita untuk makin dekat sama Allah dengan jurnal MIS ini. Maaf, ikhlas, sabar, dan syukur. Dan yang terakhir, kamu perlu menuliskan doa dan harapan. Doa dan harapan itu perlu diungkapkan. Jadi, jangan hanya berhenti di dalam hati ya, tapi perlu diungkapkan. Apalagi kalau bisa dituliskan. Karena doa sekali aja tuh pasti terjawab sama Allah. Apalagi yang ditulis dan dibaca berulang-ulang, diabadikan lagi, Masya Allah. Karena setiap doa itu pasti terjawab ya teman-teman ya. Tentu dengan cara Allah. Kita nggak bisa mendikte Allah mesti ngabulin menjawab doa kita itu seperti apa. Dan menulis harapan itu tuh luar biasa banget sih. Kita jadi punya gairah untuk hidup. Itulah pentingnya punya harapan ya. Jadi teman-teman yuk kita bisa berjuang untuk kesembuhan diri kita agar kita bisa menjadi diri yang jauh lebih tenang tentunya ya. Dengan 6 cara tadi ya. Yang pertama, teman-teman bisa mulai dan sadari menulis itu untuk self-healing. Yang kedua, teman-teman bisa nulis secara jujur dan bebas. Dan yang ketiga, teman-teman bisa nulis secara rutin. Yang keempat, teman-teman bisa nulis dengan format yang aku inginkan, yang terjadi sebenarnya, dan yang sebaiknya saya lakukan itu apa. Dan yang kelima adalah menambahkan jurnal MIS, maaf, ikhlas, sabar, dan syukur. Mudah-mudahan ini bisa membuat kita makin dekat sama Allah. Dan selanjutnya yang keenam adalah menuliskan doa dan harapan. Saya berharap kita semua bisa berjuang untuk bisa menjadi diri yang lebih baik lagi. Karena saat kita tenang gitu ya, kita akan lebih mudah untuk beribadah sama Allah. Semangat ya, terus mencoba. Kamu juga bisa saya temani proses self-healing dengan menulisnya. Bisa teman-teman kunjungi aja Instagram Nulis You atau media sosial pribadi saya. Atau bisa juga ditemani lewat buku ini, Diary Jiwa. Semangat!